Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Citra Permatasari dari SDN Cisomdani 1. Saya merupakan pemimpin literasi 2024. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Sultan Agung Sang Pemersatu Tanah Jawa yang diterbitkan oleh Sultan Press dan penulisnya Nilam Permata, berjumlah 56 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena saya tertarik dengan sejarah kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Alkisah, terdapat sebuah kerajaan yang bercorak Islam di tanah Jawa. Kerajaan Islam lainnya biasanya berbentuk maritim, namun kerajaan Mataram ini berada di kedalaman Pulau Jawa dengan ibu kota Pleret. Kerajaan Mataram ini memiliki corak kebudayaan campuran, yaitu Islam, Hindu, dan budaya Jawa. Kerajaan Mataram ini dipimpin oleh Sultan Raden Mas Rangsang yang memiliki gelar Sultan Agung Senapati Ingalaga Abdurrahman. Beliau merupakan sosok yang tangguh, kuat, bijaksana, dan cerdas. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, kerajaan Mataram ini berkembang pesat, baik dari segi politik, militer, maupun keseniannya. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung juga beliau ingin mengusir para penjajah yang berada di Pulau Jawa. Selain dari Sultan Agung yang memiliki keinginan untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, beliau juga ingin mengusir seluruh penjajah Belanda dalam kongsi dagangnya, yaitu VOC yang berada di Batavia yang sekarang terkenal dengan Jakarta dan sekitarnya. Beliau merupakan sosok lokal pertama yang secara besar-besaran dan teratur melakukan penyerangan dan peperangan terhadap Belanda. Penyerangan pertama itu dilakukan pada tahun 1628 yang dilakukan atau diawalinya itu di lautan, dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Sultan Agung mengirimkan armada besar dengan 50 kapal dan 20.000 pasukan darat. Pasukan Mataram ini menyerang penjajah dengan menggunakan persenjataan tombak dan pedang. Pada penyerangan pertama ini, pasukan Mataram walaupun melawan pasukan VOC dengan jumlah yang lebih sedikit, namun pasukan Mataram ini mampu untuk dipukul mundur oleh VOC dikarenakan terjadinya wabah kolera yang menyebabkan pasukan Mataram banyak berguguran, ditambah pasokan makanan yang kurang memadai, sehingga pasukan Mataram yang sudah bergerak maju dari Yogyakarta ke Batavia tidak dapat melakukan serangan dengan maksimal. Namun dengan kegagalan pada penyerangan pertama tidak lantas serta-merta membuat Sultan Agung menyerah, namun kemudian beliau melakukan penyerangan kedua dengan strategi yang baru, dengan lebih terencana dan lebih matang. Kemudian pasokan makanan juga yang lebih memadai, sehingga pasukan Mataram ini mampu untuk merebut benteng Hollandia. Namun dengan keberhasilan dari pasukan Mataram ini tidak dapat berlangsung lama, karena terjadi lagi wabah kolera yang menyebabkan pasukan Mataram banyak berguguran di medan perang. Kemudian pasukan Belanda atau penjajah Belanda ini mengetahui gudang-gudang makanan dari pasukan Mataram dan melakukan pembakaran terhadap gudang pasokan makanan tersebut, yang menyebabkan dari pasukan Mataram ini kekurangan makanan kembali. Dengan kegagalan penyerangan pada penyerangan kedua ini membuat Sultan Agung dan pasukannya kembali ke Mataram dan memperkuat kerajaan Mataram terlebih dahulu. Pada tahun 1645 Sultan Agung meninggal. Beliau meninggalkan kerajaan yang kokoh dan aman. Beliau kemudian dimakamkan di pemakaman raja-raja di Yogyakarta, di Imogiri. Hingga akhir hayatnya beliau dikenal sebagai sosok yang tetap teguh terhadap pendiriannya untuk mengusir para penjajah Belanda yang berada di Pulau Jawa. Hikmah yang bisa kita ambil dalam cerita ini, kita harus tetap teguh terhadap pendirian kita, dan kita juga tidak boleh pantang menyerah terhadap apapun yang terjadi di hidup kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi